Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa baik-baik saja. Nah, untuk presentasi kali ini silakan kalian cek di Google Classroom yang telah Ibu kirim. Dan juga Ibu minta untuk kalian menghidupkan kamera kalian masing-masing agar Ibu bisa mengetahui siapa yang mendengarkan dengan baik-baik pada pembelajaran kali ini. Nah, berhubung sudah bergabung semua, maka Ibu mulai saja pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya Ibu akan melakukan share screen materi pada hari ini. Baik, untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu materi pewarisan sifat. Kompetensi dasar dari materi ini yaitu 3.6, menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. 3.7, menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait tentang tanaman dan hewan hasil pemuliaan. Indikator yang dicapai yaitu 3.6.1, menjelaskan molekul yang mendasari pewarisan sifat pada makhluk hidup. 3.6.2, mendeskripsikan struktur materi genetik yang bertanggung jawab dalam pewarisan sifat, DNA, RNA, dan kromosom. Tujuan pembelajaran dari materi kali ini yaitu yang pertama, melalui kajian pustaka, peserta didik dapat menjelaskan pengertian gen yang tepat. Yang kedua, melalui observasi gambar, peserta didik dapat menjelaskan struktur molekul DNA dengan tepat. Yang ketiga, melalui observasi gambar, peserta didik dapat menjelaskan struktur molekul RNA dengan tepat. Yang keempat, melalui diskusi, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan antara DNA dan RNA dengan tepat. Yang kelima, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan hasil kerjanya secara tertulis dan lisan dengan jujur. Dari materi yang telah Ibu kirimkan di Google Classroom kemarin, apa ada yang ingin menjelaskan apa sih yang kalian tahu tentang pewarisan sifat? Ya, Mbak Lutfi silakan. Nah, benar sekali. Mungkin dari teman-teman yang lain ingin menambahkan jawaban dari Mbak Lutfi? Ya, Mas Ariel silakan. Nah, benar sekali yang dijelaskan oleh Mas Ariel dan Mbak Lutfi tadi. Jadi, pewarisan sifat pada dasarnya merupakan penurunan sifat dari induk atau parental ke anak atau filial. Penurunan ini bergantung pada sifat orang tua yang dikodekan pada materi genetik. Apa sih materi genetik itu? Materi genetik sendiri merupakan substansi inti sel yang mengontrol aktivitas tubuh. Materi ini memegang peran penting untuk menentukan proses pewarisan sifat kepada anak. Materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung pada proses fertilisasi. Kemudian ada yang bisa menyebutkan komponen utama dalam pewarisan sifat. Ya, silakan Mbak Afifah. Yap, benar sekali. Komponen utama dalam pewarisan sifat yakni kromosom dan gen. Nah, di sini Ibu akan membahas sedikit saja tentang kromosom. Kromosom merupakan komponen yang tersusun dari benang kromatin yang terletak di dalam nukleus berupa benda halus yang berbentuk lurus atau bengkok. Kromosom terbagi menjadi dua, yakni autosom dan kromosom kelamin atau seks kromosom. Fungsi dari kromosom yakni yang pertama menentukan jenis kelamin, yang kedua menyimpan materi genetik yang menentukan sifat individu, yang ketiga berperan dalam proses pembelahan sel dan memastikan masing-masing sel yang sudah membelah mendapatkan gen yang sama. Dan yang keempat, berperan dalam proses transkripsi DNA untuk melangsungkan sintesis protein. Nah, setelah kita tahu apa itu kromosom dan fungsi dari kromosom, mungkin dari kalian ada yang ingin menjelaskan apa itu gen. Iya, silakan Mbak Dea mau menjawab. Iya, benar sekali yang dijawab oleh Mbak Dea. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Baik, silakan Mas Dika. Nah, benar sekali yang dijawab oleh Mas Dika. Gen adalah materi genetik yang tersusun atas DNA yang berada pada kromosom. Fungsi dari gen yaitu menurunkan
informasi genetik dengan pengkodean protein. Gen menentukan sifat fisik yang akan diturunkan oleh orang tua kepada keturunannya. Nah, sebelum kita bahas tentang DNA dan RNA, berikut Ibu akan menampilkan gambar dari struktur DNA dan RNA. Nah, silakan untuk ketua kelas atau PJ mata pelajaran membentuk kelompok siswa yang berisi 5 orang yang selanjutnya mengerjakan tugas yang saya berikan di akhir PPT. Kemudian tugas berupa handout dikumpulkan di Google Classroom dan minggu depan dilakukan presentasi tiap kelompok. Oke, sekian dari saya. Jika ada yang ditanyakan silakan kita bahas diskusi di grup WhatsApp. Mungkin dari itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.